101,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Terima kasih Anda masih bersama kami FM 91,2 Radio Kota Batik. Disiarkan dari Jalan Kurinci 7 Pekalongan. Telepon 424 474 atau 428 900. Untuk informasi seputar Pekalongan, kunjungi web kami rkb.pekalongankota.go.id. Radio Kota Batik, news interaktif solutif. Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kurinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif hadir lagi untuk Anda pada edisi kali ini. Malam Jumat seperti biasa ada saya Ribut Ahwandi yang setia mengawal perjalanan Kojah Sastra dari pukul 19 sampai 21 malam nanti. Nah, bagaimana kabar Anda? Ya, Kota Pekalongan baru saja diguyur hujan dan nampaknya di luar sana sedang gerimis ya. Wah, cukup deras dan luar biasa tadi. Juga ada petir menyambar-nyambar juga luar biasa. Dan memang di beberapa titik ini tampaknya juga masih ada genangan air. Jadi bagi Anda yang mungkin sedang ada dalam perjalanan mungkin ya, atau mungkin sedang melintasi di kawasan-kawasan yang barangkali masih tergenang oleh air itu, harap hati-hati karena mungkin bisa jadi karena genangan air itu akan menutupi lubang jalan. Jadi Anda ya jangan sampailah terjebak lubang ya, terutama bagi pengendara sepeda motor nih. Kalau mobil ya memang juga bahaya ya. Ya baik. Semoga aja biarpun diguyur hujan, kabar Anda tetap sehat, tetap bahagia bersama orang-orang terdekat Anda. Dan seperti biasa dalam perjalanan Kojah Sastra, kita akan kupas satu topik menarik untuk Anda. Dan malam hari ini kita akan coba ulas mengenai sastra daerah, ya, geliat sastra daerah merayakan sastra Nusantara. Nah, nanti di pertengahan Kojah Sastra ini saya akan coba menghubungi salah seorang kawan saya yang juga senior saya. Beliau adalah Gusmi dan beliau adalah Ketua Les Bumi Kabupaten Tegal. Yang pada malam hari ini di Tegal ini masih ada agenda malam hari ini, kalau tidak salah seperti diinformasikan oleh beliau bahwa malam hari ini ada acara puisi ya, sastra. Sebentar saya coba lihat dulu. Oke, ini dia. Malam hari ini ada sastra Songo. Temanya di sana ini terlalu banyak notifikasi ya. Mumpung Padang Rembulan, mumpung Jembar Kalangane. Oke, mumpung Padang Rembulan ini, mumpung Jembar Kalangane. Nah, ini acara yang ketiga kalinya diselenggarakan oleh Les Bumi Kabupaten Tegal, mengangkat tema Syawalan, dan malam hari ini bertempat di halaman gedung PJNU Kabupaten Tegal. Nah, ini menjadi di sana ada perform art dari puisi, musik, monolog, wayang dan juga lain-lain. Nah, acara ini juga kalau dari informasi yang disampaikan sih juga disiarkan langsung ya via YouTube juga. Oke. Informasi lainnya kawan, bagi Anda yang mungkin yang getol berbicara tentang sastra ini, ada kompetisi yang menarik tingkat nasional
kompetisi debat sastra tingkat SMA 2022. Nah, bagi Anda yang mungkin hari ini masih menyandang gelar sebagai pelajar SMA dan sederajat ya. Di tahun ini ada kompetisi debat sastra tingkat SMA 2022. Nah, kompetisi debat sastra SMA 2022 ini mengambil tema membandingkan Chairil Anwar dan penyair Amerika Serikat. Nah, seperti dijadwalkan pendaftaran ini mulai tanggal 7 Mei sampai 9 September 2022. Kemudian pengumpulan makalah ini dilakukan pada tanggal 10 September 2022. Tanggal dikirim surat elektronik ya. Kemudian penjurian dilakukan tahap pertama dilakukan tanggal 11 sampai 28 September 2022 dan nanti pengumuman finalis ini dilakukan pada tanggal 5 Oktober, finalnya nanti di bulan Oktober. Nah, ada hadiah ini, hadiahnya luar biasa. Untuk juara 1 akan mendapatkan 20 juta rupiah dan juara 2 ini akan mendapatkan 15 juta rupiah. Oke, tentu dipotong pajak nantinya ya. Nah, peserta ini syarat ya, peserta adalah kelompok yang terdiri atas 3 siswa dari satu sekolah SMA setingkat ya atau setingkat SMA dan setiap sekolah ini boleh mengirimkan lebih dari satu kelompok. Nah, peserta boleh memberi nama kelompoknya secara bebas, mau nama bunga-bungaan, mau nama buah-buahan, terserah. Ya, peserta adalah siswa yang masih duduk di bangku SMA atau setara ketika final debat berlangsung hingga tanggal 30 Oktober mendatang. Nah, kelompok dari sekolah yang telah menjadi finalis dan juara ini pada tahun sebelumnya tidak diperkenankan mendaftar. Dan peserta yang telah melengkapi pendaftaran dan menerima karya tetapi tidak mengumpulkan makalah hingga batas akhir pengumpulan ini akan didiskualifikasi pada tahun penyelenggaraan berikutnya. Nah, ketat juga ya aturannya. Dan karya yang telah ditelaah dapat diunduh setelah menyelesaikan proses pendaftaran atau mengisi dan melengkapi formulir. Nah, ketentuan berikutnya peserta atas nama kelompok ini membuat telaah berupa tulisan atau makalah dalam bahasa Indonesia ini setelah membaca dan membandingkan karya sastra yang disebutkan tadi antara Chairil Anwar dan penyair Amerika Serikat. Nah, makalah juga dikirimkan tanpa mencantumkan identitas di dalam makalah dan tanpa mengenakan sampul berlogo sekolah atau nama kelompok. Nah, tidak perlu juga menambahkan lembar persetujuan, lembar ucapan terima kasih ataupun kata pengantar. Jadi langsung aja ke makalahnya ya. Nah, telaah ini yang diunggulkan adalah yang menawarkan kedalaman pemahaman dan keluasan perspektif, dan format pelaksanaan final ini akan ditentukan dengan melihat perkembangan kondisi kesehatan bila diadakan secara langsung di Salihara ya. Salihara akan menanggung akomodasi transportasi kelompok peserta di luar Jabodetabek. Nah, dan untuk mengirimkan naskahnya ini bisa Anda kirimkan lewat alamat surat elektronik debatsastra2022@salihara.org. Nah, dengan subjek kompetisi debat sastra tingkat SMA. Terus dalam kurung nama sekolah atau kelompoknya. Nah, oke, itu tadi sekadar informasi untuk Anda yang barangkali sangat tertantang untuk mengikuti kompetisi-kompetisi semacam ini. Nah, Anda juga bisa lihat informasinya selengkapnya di salihara.org ya. Silakan Anda bisa mendapatkan informasi lebih lengkapnya. Nah, ada informasi lain lagi yang juga saya akan bagikan kepada Anda. Tapi sebelumnya saya ingin dulu menyapa kawan-kawan yang lain. Gimana kabarnya? Oke. Baik. Oke. Kita akan ke lagu terlebih dahulu ya. Nah, karena kita ngomongin tentang sastra daerah nih, gak ada salahnya dong kalau saya malam ini
hadirkan beberapa karya-karya sastra dalam bentuk musikalisasi puisi ataupun keguritan ya. Nah, karya-karya sastra Jawa terutama. Nah, kesempatan pertama saya ingin hadirkan untuk Anda. Ini dia. Ini dulu deh. Saya tertarik dengan lagu ini. Kita simak aja langsung. Yuk, stay tune. Tetap stay tune di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Sopo sejatining ingsun, sejatining ingsun mung kalih kangkung, suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Laku lelono iki tanpa amuk lan tanpa drengki, ngleremke angkara, ngleremke murka, netepi rasa, rasa kang jati. Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, sira ya ingsun, ya sira ya ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun, ya sira ya ingsun, ya sira ya ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun, ya sira ya suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Ya, kita lanjut perjalanan Koja Sastra bersama saya Ribu Tahwandi, masih di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Dan ya, diinformasikan juga untuk Anda kawan, kalau ada ini ya yang terutama anak-anak sekolah nih yang mungkin di tingkat SMP, SMA boleh ya, SMK, MA boleh-boleh aja nih yang di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Misalnya ada ini kepada Bapak dan Ibu guru atau kepala sekolah ya, yang punya muridnya punya prestasi di bidang sastra. Misal pernah juara lomba baca puisi atau cipta puisi, atau pernah juara lomba menulis cerpen, atau juga pernah juara menulis kritik sastra.
atau pernah ikut nerbitin buku puisi, buku cerpen atau novel, atau juara musikalisasi puisi, pernah ikut juga drama, berproses drama, juara mocopat, geguritan dan lain-lain, boleh deh diinformasikan ke kita ya, ke 0855420912 barangkali, atau lewat email boleh di kojasastra@gmail.com ya. Ya siapa tahu ya bisa saya tampilkan di sini di Koja Sastra, begitu dong. Kalau ada yang berprestasi kenapa sih diem-diem aja? Oke ya. Jadi terutama nih Bapak Ibu kepala sekolah atau wakil kepala bidang kesiswaan, atau juga Bapak Ibu guru yang juga pernah ikut nerbitin buku. Kayak dulu pernah ada Bu Endang ya. Ada juga Bu siapa? Bu Kurnia ya, yang di SMP 5. Nah, siapa tahu Anda juga layak untuk ya kita arbitin gitu. Oke, boleh lah ya. Misalkan bukan siswa, boleh juga. Kalau misalkan pengen ikut, nggak masalah. Oke, informasi lain ini kawan dari sebentar. Saya coba ini juga. Saya buka dulu, ada informasi lain berkenaan dengan event sastra pada kesempatan kali ini. Anda yang mungkin suka menulis ya, terutama menulis naskah drama, ini ada event menarik untuk Anda. Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta ini kembali menggelar sayembara naskah teater Rawayan Award DKJ 2022. Nah, dahulu bernama sayembara naskah lakon ya dulunya. Nah, sekarang sayembara naskah teater. Wah, saya pernah ikut tapi nggak menang. Nggak apa-apa. Yang penting apa ya, punya pengalaman untuk bisa ke sana. Yang berkaitan dengan festival teater remaja. Nah, naskah teater tidak hanya sebagai petunjuk pemanggungan atau dialog antar pemain, melainkan juga sebuah dokumentasi gagasan tentang sebuah tawaran, pandangan serta teknik dalam berteater yang secara simultan muncul dengan proses kebutuhan dari pencarian sebuah bentuk pementasan. Nah, program ini menjadi penting melihat keterkaitan kerja-kerja proses penciptaan teater. Nah, sayembara naskah teater ini Rawayan Award 2022 Dewan Kesenian Jakarta ini membuka kesempatan bagi seluruh teman teater untuk mengirimkan naskah terbaiknya. Nah, petunjuk teknis dan persyaratan seputar sayembara naskah teater ini bisa Anda akses melalui website www.dkj.or.id. Nah, jadi jangan lewatkan, mumpung ada kesempatan luar biasa, kenapa tidak gitu ya. Nah, tahap-tahapnya 16 Mei sampai 10 September ini pembukaan dan penerimaan naskah. 10 September ini penutupan penerimaan naskah, sementara 16 Mei sampai 16 September ini penerimaan pengiriman naskah dan kelengkapan administrasi dalam bentuk fisik. Nah, jadi ada dua ya, naskah yang dikirim via email dan juga via bentuk fisik. Kemudian tanggal 20 September ini penilaian naskah sampai 20 November ya. Dan pengumuman akan dilakukan pada tanggal 23 November 2022. Nah, untuk pemenang ini akan dibukukan berupa kumpulan naskah drama pemenang dan akan diluncurkan buku kumpulan naskah ini pada bulan Desember, direncanakan di bulan Desember ya. Oke, Anda yang mungkin tertarik untuk mengikuti event ini boleh diikuti ya. Siapa tahu bukan soal menang atau kalahnya, tetapi yang paling penting adalah kita punya pengalaman dan kita semakin banyak berjejaring dengan kawan-kawan lain dari daerah-daerah lain. Apalagi ini eventnya nasional ya. Oke, informasi lainnya boleh Anda kirim di 0855420912 ataupun di 424474. Silakan ya. Oke. Baik. Ya, berkenaan dengan event-event tadi sebenarnya sangat menarik ya, karena
terutama ini naskah teater nih. Sebenarnya akan sangat menarik lagi kalau kita coba ulas atau mengulik kekayaan hasanah sastra daerah. Karena apa? Nah, sebenarnya tema-tema tentang kedaerahan mau tidak mau menjadi sesuatu yang punya nilai sendiri, punya kekuatan sendiri. Makanya malam hari ini sengaja saya akan angkat tema sastra daerah, Geliat Sastra Daerah Merayakan Sastra Nusantara. Nah memang ya, dulu kemarin pernah saya angkat tema ini sastra daerah, tetapi dalam perspektif yang berbeda, dalam konteks sastra Indonesia. Katakanlah misalkan ada tema-tema kedaerahan dalam sastra Indonesia, misalkan Ronggeng Dukuh Paru, Burung-burung Manyar dan lain-lain, mengambil tema-tema dari daerah ya, dari lokal, kemudian diangkat dalam novel-novel berbahasa Indonesia. Tetapi malam hari ini saya coba untuk mengulas geliat sastra daerah ini dari konteks bagaimana geliat sastra lokal dengan bahasa lokal, dengan tema-tema yang sangat lokal banget. Nah di Tegal sepertinya memang punya power yang luar biasa, bahkan sampai hari ini ya sejak tahun sekitar 94 atau 84 saya lupa, ini sudah muncul gerakan sastra Tegalan. Nah bahkan salah seorang kawan saya yang juga seorang peneliti ya dari jebolan Universitas Indonesia ya, juga meneliti tentang sastra Tegalan. Nah nanti kita akan coba wawancara, yang pertama mungkin ke Gusmi dulu ya, Ketua Les Bumi Kabupaten Tegal yang malam hari ini punya gawe sastra Songo. Nah nanti setelah ya oke, saya kirimkan nomornya ya Zi ya. Oke, baik, sebelum kita wawancara, saya mau hadirkan ini dulu. Ke ruang dengar Anda ada ini satu musikalisasi puisi Jawa atau musikalisasi keguritan. Judulnya Pandosa Asmara. Untuk Anda, tetap stay tune di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Gawang lelakon tresno yekti jejogetan ing sakedheping netra. Rumembyak rikmamu kesapu maruta, esmu kang manis nanging sepet madu. Kaeling lelakon tresno jaman semono, ninggal perih ati kang dadi leloro. Kedheping netramu kadya damar kang kanginan, manis esemu jiwet rasa tresno jroning ati. Alus pangucaping latimu kadya widodari kang tumurun ing bumi, andum katresnan jati. Asmaraning banyu langit nyiseti tresno kang pait. Lelakon tresno sinisihan rasa kang ginurit. Pawarta tresno kang tak antu ninggalne tatu. Telung windu nyimpen prih jroning atiku. Duh Gusti kang jaga rina kelawan wengi, paringono tombo rasa perih jroning ati iki. Perih keiris lan ping cidra tresno wingi, murih bisa nampa pestining Gusti. Duh Dewa
kang njaga tresna kawula. Rasa tresna iki wis kebacut onyo. Moksa rasa iki kebundel cidra. Gegawa lakune Pandoso asmara. Ya, masih kita lanjutkan kebersamaan kita di Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi di menit yang ke-30, tinggalkan pukul 19 malam ini, dan Anda masih bisa bergabung di 424474 ataupun di 08554200912. Nah, tentunya mungkin Anda yang ingin berunjuk kebolehan dalam membaca keguritan, barangkali membaca puisi, atau ya mungkin sekadar membaca cerpen, boleh-boleh aja. Atau juga yang malam hari ini pengen ngobrolin tentang sastra daerah, sastra lokal. Nah, silakan. Bagaimana sih sebenarnya sastra lokal di Kota Pekalongan sendiri? Apakah cukup punya power atau bagaimana? Atau ada geliat atau bagaimana? Nah, silakan Anda bisa bergabung di 424474 atau di 08554200912. Nah, memang ya, kalau kita melihat bahwa bahasa Pekalongan sebenarnya cukup kaya untuk dijadikan sebagai bahan dalam karya sastra, nggak kalah keren dari bahasa-bahasa lain, bahasa Indonesia maupun bahasa-bahasa lain. Tetapi agaknya memang saya kurang tahu sudah ada atau memang ada gerakan atau belum, bagaimana kemudian bahasa Pekalongan atau bahasa-bahasa khas daerah Kota Pekalongan ini bisa diolah sedemikian rupa sehingga menjadi karya-karya sastra. Nah ini nih, padahal kalau kita coba ulas anekdotnya, wah kaya betul anekdot ala Pekalongan, terutama yang dikenal itu di daerah Krapyak ya. Nah, oke, barangkali Anda juga punya hal-hal lain yang bisa dibagi. Boleh berbagi di sini di 424474 ataupun di 08554200912. Assalamualaikum Pak Kaji Bu Kaji. Waalaikumsalam. Wah, saya lihat pesanan makanannya rame terus nih ya. Alhamdulillah Pak RT. Ini juga berkat doa dari Pak RT. Jadi warung semakin ramai. Kalau semakin rame, jangan lupa dengan kewajiban pajak restorannya lo ya. Oh ya jelas Pak RT. Lawang setiap bulan Bapak sudah lapor dan bayar pajak ke BKD kok. Apalagi sekarang setiap konsumen banyak yang minta nota atau struk yang telah mencantumkan pajak restoran sebesar 10%. Lah, ini yang perlu dicontoh. Pengusaha dan konsumen yang peduli pajak. Kalau itu sih memang sudah ada aturannya. Kalau pemilik rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, toko roti atau bakery, termasuk jasa boga atau catering, wajib memungut pajak restoran sebesar 10% kepada konsumen. Benar, setiap pengusaha restoran wajib memungut pajak restoran sebesar 10% dan membayarkannya setiap bulan ke pemerintah Kota Pekalongan. Pemerintah Kota Pekalongan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Bank Jateng secara bertahap akan melakukan pemasangan alat perekam data transaksi atau tapping box ke seluruh wajib pajak restoran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 174 Ayat 2 yang berbunyi, wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
membayar pajak karena pajak yang Anda bayarkan digunakan sepenuhnya untuk membangun Kota Pekalongan. Terima kasih Anda masih bersama kami FM 91,2 Radio Kota Batik. Disiarkan dari Jalan Kurinci 7 Pekalongan. Telepon 424 474 atau 428 900. Untuk informasi seputar Pekalongan, kunjungi web kami rkb.pekalongankota.go.id. Radio Kota Batik, news interaktif, solutif. Lintang asmara iki lelakon tresnaku lan sira wong ayu tanpa kalincating boyo barengan ngarungi marang samudraning bebrayan aprasetyo saka lati tekaning ati semboyo mukti semboyo pati siang pantara mong eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Laksmi. Rasa kangen kang limputi lintang bulan dadi saksi upayane datang balenjani janji Wong ayu tresnaku kinarya tangga susah jroning batenku wong bagus antep rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna bisa dipisah. siang pantara ratri mong eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Laksmi.
Oke, sepertinya ada sedikit kendala dalam berhubungan dengan Gusmi yang ada di Tegal. Iya, masih dalam perjalanan sepertinya. Oke. Tidak masalah. Tetapi begitulah kalau kita mencoba mencermati perkembangan sastra di daerah. Memang hari-hari ini belakangan memang sedang ramai-ramainya, sedang geliat-geliatnya di beberapa daerah terutama. Ada di Kendal juga pergerakan sastra di sana juga lumayan rame. Bahkan salah satu komunitas di daerah Kendal ada PSK namanya. Apa ya kepanjangannya saya agak lupa. Aduh, apa sih sebentar. Saya searching dulu, barangkali di sini ada jawaban. Ya, saya berteman juga di media sosialnya. PSK. Pelataran Sastra Kaliwungu ya. Digawangi oleh beberapa anak muda di sana dan juga sekarang sudah menerbitkan beberapa buku, kumpulan puisi, cerpen dan juga ada novel yang diterbitkan oleh mereka. Yang nulis si senior, tetapi mereka sudah punya penerbitan sastra sendiri. Terus selain novel, selain cerpen dan juga puisi, mereka juga menerbitkan salah satu buku kritik sastra yang ditulis oleh Muhammad Muzaka, Dr. Muhammad Muzaka, salah seorang dosen di Universitas Diponegoro yang beberapa waktu lalu sempat kita bahas mengenai penelitiannya, hasil penelitiannya yaitu mengenai lirik-lirik lagu Rhoma Irama dalam perspektif sastra. Keren juga. Ya, dan pada waktu itu ketika kita mengupas tuntas soal itu, ya menarik juga. Paling tidak itu bisa memberi wacana baru bahwa ternyata dalam dunia sastra tidak melulu seputar apa-apa yang kita pahami sebagai puisi, cerpen ataupun novel. Lirik lagu pun bisa menjadi kajian dalam sastra. Nah, begitu juga dengan naskah-naskah drama ataupun skenario film, barangkali itu bisa juga dijadikan sebagai kajian-kajian sastra. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan Kota Pekalongan? Kalau di Kabupaten Pekalongan memang lumayan juga ada, tetapi saya belum sempat nih coba mengulik lagi. Sepertinya perlu juga untuk diulik lagi. Sehingga saya bisa mendapatkan informasi yang lebih komplit lagi. Nah, tidak lepas perannya di sini Dewan Kesenian ataupun organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam kesenian ini sangat punya peran penting di dalam memajukan sastra ataupun seni-seni yang lainnya. Nah, ini dia. Dan kalau di Pekalongan, geliat sastra di Pekalongan sebenarnya sudah ada. Beberapa waktu yang lalu sudah diterbitkan buku kumpulan puisi berjudul Jendela Pekalongan. Yang waktu itu sempat menghimpun beberapa karya-karya puisi dari berbagai daerah, penyair-penyair dari beberapa daerah se-Indonesia. Dan luar biasa, antusiasmenya luar biasa karena dalam hal ini yang dibidik adalah objeknya adalah Pekalongan. Bagaimana kemudian orang di luar sana itu melihat Pekalongan dan bagaimana kemudian orang Pekalongan sendiri melihat problematika yang ada di Pekalongan, mengangkat tema-tema kecil sehingga itu menjadi memperkaya hasanah pemikiran tentang Kota Pekalongan. Sayangnya mungkin buku ini agaknya belum sempat terkaji ya. Saya tunggu kesempatan yang lebih istimewanya untuk bisa mengkaji Jendela Pekalongan ini sebenarnya. Oke. Dan event lain yang mungkin juga penting untuk dunia sastra sebenarnya hari ini banyak event sekali ya, banyak sekali event ya. Kalau saya coba cermati di
media sosial ya. Di mana ini ada juga ini. Ya, di Semarang nih ya. Kalau dirasa, di Semarang ini dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada selalu diperingati tanggal 20 Mei. Ini Perupa dan juga para sastrawan berkumpul di sana untuk ikut menggelar pameran seni rupa dan juga pentas sastra di sana. Di mana ini? Di Museum Ronggowarsito ya, yang digelar pada tanggal 18 sampai 25 Mei 2022. Dan cukup banyak karya-karya bertema ajakan bangkit yang digelar, termasuk karya-karya yang paling anyar di tahun 2022. Oke, terima kasih informasinya dari kawan saya Didi WS, dan juga informasi-informasi lain juga masih kita tunggu, baik itu di 08554 200912. Ada informasi terbaru dari Batang ini. Ada rencana untuk pementasan teater yang direncanakan akan digelar pada bulan Agustus oleh Teater Kamanungsan Dalam ya. Oke, ditunggu. Ya, dan ditunggu juga informasi-informasi lain dari Anda. Ya, berbicara tentang sastra di daerah, agaknya memang ya boleh dibilang Jakarta itu sudah dinobatkan sebagai kota literasi, tetapi bukan berarti kegiatan sastra hanya ada di sana. Ya, secara industri memang Jakarta punya industri-industri besar dalam penerbitan karya-karya sastra ataupun buku ya. Tetapi di daerah-daerah juga tidak kalah pentingnya seperti di Jogja. Nah, tetapi apakah sampai hari ini cukup bertahan dengan situasi yang seperti ini? Terutama semakin banyaknya media-media online. Nah, apakah buku menjadi sesuatu yang akan asing, dan bagaimana di masa mendatang? Kita tunggu seperti apa perkembangannya. Dan saya juga masih menanti hubungan telepon bersama Gusmi yang saat ini sedang dalam perjalanan, belum juga ada konfirmasi. Informasi dari Anda di 424474 ataupun di 08554 200912. Masih di Kota Sastra di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Ini
Baskoro Manjer Kamulyan. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Terima kasih Anda masih bersama kami FM 91,2 Radio Kota Batik. Disiarkan dari Jalan Kurinci 7 Pekalongan. Telepon 424 474 atau 4289 interaktif solutif. Goyah Sastra. Ya, masih di Koja Sastra di menit yang kedua, tinggalkan pukul 20 malam ini. Dan masih bersama saya Ribu Tahwandi sampai pukul 9 malam. Kita akan ulas seputar sastra daerah. Ya, mau tidak mau sastra daerah, diakui atau tidak, dia menjadi bagian dari denyut kehidupan kebudayaan masyarakat di daerah. Nah, sastra daerah boleh dikata merupakan salah satu kekayaan bangsa yang ya nilainya sangat penting. Karena melalui sastra daerah inilah sebenarnya banyak hal yang bisa kita ambil, terutama ajaran-ajaran atau pelajaran-pelajaran penting dalam berkehidupan. Buan di dalamnya, termasuk mungkin sains yang barangkali kalau dalam bahasa-bahasa yang ada di dalam karya sastra daerah ini lebih banyak disimbolikkan. Nah, tidak seperti dalam ilmu pengetahuan ya, kode-kodenya sudah. Tetapi dalam tetapi dalam sastra daerah ini bisa dirupakan dalam bentuk-bentuk yang simbolik. Nah, misalkan kisah-kisah tentang naga atau yang lain-lain. Nah, ini ternyata bisa kita ulas lebih dalam lagi. Oke, sepertinya sudah ada sinyal dari Gusmi untuk bisa dihubungi lagi nih. Oke, Mas Ozi di ruang gatekeeper sedang berusaha menghubungi. Sebentar Gusmi ya, mungkin masih baru aja anjok jadi. Anjok baru saja sampai ya.
Baru saja sampai di lokasi di tempat acara yang malam ini digelar. Sastra Songo. Oke. Kita sedang mencoba menghubungi Gusmik yang ada di Tegal. Oke, kita sudah terhubung dengan Gusmi yang ada di Kabupaten Tegal dan kita sapa saja langsung. Assalamualaikum Gusmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah. Pripun kabarnya? Alhamdulillah saya tadi di jalanan dari Benjaran ke Selawi hujan jadi di telepon agak sulit. Berarti malam ini masih hujan? Masih hujan, kebetulan ini kan ada acara les bumi pentas bulanan. Pentas bulanan ya, berarti ini sudah menjadi rutin ya Gus ya? Jadi rutin alhamdulillah. Kalau biasanya tanggal 9 di bulan, di setiap bulan tanggal 9 itu. Cuman ini kan lebaran akhirnya diundur tanggal 19 acaranya nyadran budaya. Oh nyadran budaya, temanya nyadran budaya? Atau bagaimana? Atau cuman hari ini? Iya, ini nyadran budaya, tapi nanti bulan berikutnya tanggal 9 biasa rutin. Oke. Ya, Gusmi, kita kan sedang ngobrol tentang sastra daerah. Nah, saya sangat salut dengan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan seniman dan juga sastrawan di Tegal ini. Rupa-rupanya sudah begitu mendarah daging ini kayaknya nih Gusmi. Ya, kebetulan ya teman-teman. Ya kalau saya dengan Mas Pito kan dari tahun 1997-98 itu kan sudah mulai menciptakan virus sastra itu. Sampai sekarang alhamdulillah masih eksis saya dengan Mas Pito dengan Mas Juli. Dan kebetulan jadi alhamdulillah mereka jadi banyak yang tertarik kemudian tidak terputus walaupun mungkin yang alhamdulillah ada sudah banyak yang merebak itu teman-teman yang senang sastra. Banyak yang animonya banyak, Gus. Ya alhamdulillah untuk yang saya lihat itu Mas cukup bagus lah sekarang walaupun sekarang banyak sekali tantangan godaan dengan HP dan sebagainya. Tapi di sastra kelihatannya masih. Nah biasanya kebetulan dari beberapa teman-teman itu ada yang dengan pentas bulanan itu kayak misalnya kelompok yang sastra itu yang Mas Hendrik dan sebagainya itu lakukan juga ada bulanan, kemudian Parawulan Mas Apas dan sebagainya, kemudian saya juga sekarang dengan Mas Tito dan Dion, Mas Julis itu melalui les bumi dengan pentas bulanan juga. Asik. Mas Tito di situ? Mas Pito, saya belum naik ke atas, kebetulan di lantai 3, saya baru sampai karena digelarnya. Kirain di sebelah jenengan, kalau di sebelah jenengan pasti seru ini. Dia kan juga dulu kita sama-sama ya bangun di Pekalongan meskipun ya sedikit tertatih-tatih kalau di Pekalongan. Tapi saya salut dengan apa yang dilakukan pergerakan sastra di Tegal sana. Karena akhirnya mampu membawa nama Tegal sebagai istilahnya identitas dalam khasanah sastra. Nah bahkan kemarin kan ada ini festival sastra Tegalan. Kalau itu di kabupaten juga ikut nggak ya? Ya ikut, sastra Tegalan itu termasuk puisi Tegalan dan sebagainya. Kemudian kan juga kelompok lanang itu juga Pak Maufur dengan Tegalering itu puisi Tegalering dan puisi Wangsi ya. Wangsi. Wangsalan puisi itu juga itu memang ramai di kota. Kalau di Tegal masih pada tataran biasa tapi pada sastra Tegal juga banyak peminatnya. Apa yang menjadi akhirnya sastra Tegalan atau katakanlah istilahnya masih nanggung sih sastra Tegalan. belum berani masih nanggung, iya kan belum berani menyatakan sastra Tegal gitu. Nah apa yang melatar belakangi kemudian teman-teman di pergerakan sastra Tegal ini
kok mau berani-beraninya ini melakukan apa ya, boleh dikatakan dobrakan. Itu faktornya mungkin yang irit dengan daerah lain kan. Misalnya di Cirebon dengan terkenal tarlingnya, di Banyumas dengan bahasa Banyumasnya itu. Tegal itu bagaimana menciptakan dengan bahasa tersendiri, bahasa Tegal ternyata mampu untuk sebagai media untuk bahasa sastra. Misalkan puisi, misalkan juga cerita pendek. Puisi itu kalau bahasa Tegal, kalau dulu saya sering sama Mas Vito keliling ke kota-kota, mereka jadi ketawa, walaupun mungkin nggak paham maksudnya, tapi kelihatannya aneh dan lucu. Tapi itu yang membuahkan identitas Tegal. Ternyata bahasa Tegal itu beda dengan yang lainnya. Iya, betul. Iya, selama ini kan kalau misalkan orang-orang awam pada umumnya, ini kan mengatakan bahwa bahasa Tegal itu begitu diangkat ke katakanlah film, sinetron dan yang lain-lain, itu rasa-rasanya menjadi bahasa yang komedi banget gitu. Ya betul ya. Jadi komedi. Iya kan? Jadi komedi. Iya. Betul. Makanya ada Parto, ada siapa lagi itu. Pokoknya artis-artis yang akhirnya mempopulerkan bahasa Tegal juga, meskipun barangkali mereka tidak asli Tegal gitu. Ya, ya termasuk Cici Tegal, orang Padang. Ya dompleng supaya namanya terkenal dengan Cici Tegalnya dulu ya. Iya. Nah, itu artinya kan Tegal sudah punya identitas yang kuat ini, Gusmi. Nah, satu hal lagi, mungkin ini apa ya? Setelah tadi bahwa ternyata teman-teman pergerakan sastra Tegalan ini menyadari bahwa punya modal yang besar, yaitu bahasa Tegal yang unik. Terus apalagi selain itu yang melatar belakangi ini perlu dilakukan semacam pergerakan gitu. Ini kalau menurut saya kelihatannya juga memang di samping bahasa unik, dan ini kita kan harus menghormati bahasa ibu. Sehingga Pak Hadi Utomo itu dengan membuat kamus Tegalan itu dengan kamus bahasa Tegal, yang kemudian Lanang juga ikut-ikutan juga, yang sebenarnya itu untuk mengembangkan kekayaan hasanah budaya Tegal. Dan ini kan itu tadi mungkin kemampuan mereka bahwa melihat juga bahwa Tegal itu bahasa ibu yang ternyata bisa unik dan bisa menjanjikan untuk dijual kayak gitu. Sehingga muncul lagu-lagu Tegalan kayak Mas Imam Jun dengan lagu Tegalannya. Itu juga mampu mengangkat Imam Jun menjadi ya khas lagu Tegalannya itu. Iya memang. Dan memang saya akui bahwa Tegal punya karakter yang kuat dari sisi, tidak hanya dari sisi bahasa sih sebenarnya, dari sisi kebudayaan juga sangat kuat menurut saya. Tapi kalau boleh saya dengar dari Gusmi sendiri, identitas budaya apa sih selain bahasa yang akhirnya menjadikan itu ciri khas orang Tegal? Ya kalau misalkan di kuliner ada tahu acinya. Kalau di tari juga ada tari endel itu yang sedang diuri-uri, yang Bu Sabu Itri itu yang sebagai pencetusnya sekarang. Kemudian juga mulai dengan di hari Senin atau hari apa itu kan di upacara di sekolah itu ada dengan bahasa Tegal, juga pakaian Tegalnya. Gila, berarti Pancasila itu dibaca dengan bahasa Tegal gitu? Belum sampai ke situ. Ya, memang nanti jadi kocak gitu. Iya, kirain itu. Kalau misalkan itu terjadi, itu asik loh. Itu asik loh, Gusmi. Hanya mungkin pembinanya itu dengan menggunakan bahasa Tegal. Pernah sih suatu ketika saya dimintai untuk memberikan tulisan untuk sambutan teman saya dengan menggunakan bahasa Tegal. Oh berarti untuk upacara hari ini tanggal berapa itu pakainya bahasa Tegal. Kirain baca Pancasila itu dengan logat Tegal kan keren. Pancasila. Limang sila. Limang sila. Siji. Siji apa? Ketuaan apa? Pangeran sing
Pangeran Singkah Desi Citok ya kan. Iya kan itu keren. Artinya, yo kita ngomong Bhinneka Tunggal Ika kan itu. Harusnya kan begitu. Tapi kan merusak filsafat. Atau Merusak mungkin bahasa filsafat. atau malah mungkin bisa jadi malah justru memperdalam filsafat yang mungkin tidak terwadai oleh bahasa Indonesia. Iya, ya memang bisa. Iya kan, dalam konteks kita sedikit melenceng ini. Dalam konteks misalkan ketuhanan yang Maha Esa, yang bisa memahami Esa adalah bahasa Jawa kuno, dan itu ya salah satu salah satu pewaris bahasa Jawa kuno adalah Tegal. Iya kan? Iya. Tapi akan merusak misalnya otomatis. Wah ini jangan-jangan ini mau merusak Pancasila sudah filsafat sudah harus jadi way of life, tapi kenapa dijadikan komedi, jadi pelajaran dianggapnya efek lain begitu. Iya. Asik memang. Iya, karena mungkin pemahaman orang lain berbeda-beda begitu ya. Jadi akhirnya iya sih, benar juga sih. Tapi menarik juga itu. Sudah mulai memakai bahasa daerah, sudah disosialisasikan ke sana itu instansi resmi ya. SD, kalau kebetulan saat itu saya disuruh itu SD negeri. SD negeri. Yang di tingkat pendidikan atasnya belum? Belum. Cuma pakaian itu kalau di negeri setiap hari apa itu ada yang pakaian Tegalan itu hitam-hitam itu loh. Kalau Tegal apa sih? Pangsi bentuknya? Atau enggak, jadi kayak pakaian yang kuna itu orang tua dulu itu yang lengan panjang, kemudian saknya 2 itu yang diisi di ini. Kanan kemudian kiri, pakaian bawah. celananya cingkrang itu kalau di pakaiannya. Ya pangsi itu namanya. Pangsi ya? Pangsi kalau di daerah Jawa Barat namanya pangsi. Oh iya. Biasa juga pakai biasa. Ya, iya kan juga sayangnya kan kalau bahasa Tegal itu kan dari satu kata saja bisa satu bentuk itu maknanya kan bisa namanya beda-beda. Gitu ya? Ya kayak misalnya rice itu nasi kan? Ya. Walaupun tinggal jumlahnya 1 tetap nasi. Kalau di Tegal itu kalau bentuknya itu sega, namanya sega. Kalau jumlah 1 namanya upa. Kalau sudah dikurang namanya intip. Kan beda-beda. Bukannya intip itu ini, Gus. Bukannya intip itu yang bagian kerak paling bawah itu. Iya kan dari nasi kan? Iya. Isi nasi. Kemudian kalau bentuknya halus itu namanya bubur, padahal sama-sama juga rice, sama-sama nasi. Kalau kemudian bentuknya segitiga atau segi 4 itu namanya kupat, padahal nasi. Betul. Iya, bahwa ternyata bahasa ya kalau memang selisih dengan bahasa Jawa pada umumnya kan bunyi O menjadi A gitu ya, guys. Iya. Tapi ada beberapa bahasa-bahasa yang kadang-kala kalau saya pergi ke Tegal atau ngobrol sama orang Tegal, kadang saya nggak mudeng gitu, roaming gitu. Ya memang. Iya, Cuma Pak. biasanya orang Tegal kalau keluar kota atau lama di daerah lain itu bisa melebur dengan seperti orang yang ditempati itu. Oh gitu ya. Iya, kayak bahasa Tegal seperti bahasa dasarnya bahasa kayaknya begitu. Berarti bisa adaptif sekali ya masyarakat. Iya, biasanya orang-orang Tegal begitu. Itu mungkin Gus yang rata-rata teman-teman sastrawan Tegal ini kan selalu mobiling kemana saja. Mereka kadang menyebarkan Tegalismenya atau justru dia sedang menyerap pengetahuan-pengetahuan baru yang ada di kota-kota lain. Sebenarnya gimana, Gus? Ya, itu mungkin manusiawi ketika dia ke Jakarta akan merantau cari duit. Iya kan? Biasanya kan begitu kan, bukan sekedar kemudian di sana dengan misinya untuk mengembangkan bahasa Tegal. Hanya kebetulan mungkin di sana, kemudian dia kerja atau apa di sana, kemudian berbaur. Ya kayak orang Indonesia yang di Malaysia, kemudian ada Reok Ponorogo itu dibawa di sana, akhir diakui kan juga sama kayak gitu kan. Iya betul. Harusnya kita
Ini nih soal reog ini kita perlu marah nggak sih? Ya perlu, tapi nggak secara kekayaan budaya wajar-wajar saja. Ya, tapi betul. kalau hubungannya dengan yang namanya perusahaan untung rugi itu, kalau lihatnya bisnis ya itu harus marah. Itu hak partainya Indonesia. Ya betul ya. Secara kenegaraan, secara politis, reog adalah milik Indonesia. Kan begitu ya Gus ya. Iya. Tapi secara kebudayaan oke deh, bahwa di sana di Malaysia ada orang-orang Jawa yang dulu migrasi ke sana dan melestarikan reog. Oke, it's okay. Tapi kan mereka asalnya dari sini gitu ya. Iya, mestinya mereka jangan coba-coba mengaku wah ini dari Malaysia kayak. Begitu. Jadi kesalahannya kan Iya betul. tidak tahu asal usulnya kayak gue. Betul. Iya. Oke. Ini Gus, malam hari ini apa ini acara yang digelar? Hari ini? Kalau hari ini karena kebetulan Lebaran jadi nyadran budaya, jadi di samping ini kan juga orientasinya barangkali banyak teman-teman seniman atau penyair atau tokoh-tokoh yang tidak sempat door to door karena waktunya begitu sempit mungkin. Dikumpulkan di sini kan untuk menjadi saling memaafkan itu. Jadi sekalian halal bihalal nih. Sekalian halal bihalal tapi dengan artinya wong seniman kan nyadran budaya gitulah. Istilahnya gitu. Asik bener. Kalau tahu ada acara ini aku izin siaran nih berangkat Tegal. Tapi nggak mungkin aku izin. Ya, terus yang Mandegani Koja Sastra akhirnya nggak ada dan akhirnya acara Koja Sastra nggak ada dong Gus. Oke. Tapi kemarin itu sebenarnya saya sudah menghubungi Mas Iwang yang di Pemalang itu. Ya, memang tadi juga WA tadi siang minta berangkat bareng ke sana. Ke mana? Ke Jenengan itu. Mas Iwang. Iya. Berangkat Palongan bareng yuk. Aduh, saya nanti malam ada acara. Kalau bukan Jumat ini sih barangkali silaturahmi ke Kang Ribut, saya bilang begitu. Iya, makanya saya minta Kang Iwang, Mas Iwang minggu depan aja deh datang ke Pekalongannya biar Mas Iwang bisa berangkat ke Tegal. Saya bilang gitu. Ya nanti kapan waktu kalau misalkan Tegal ada acara, saya akan sediakan waktu kapan waktunya pas. Oke, saya akan berangkat ke Tegal. Ya jadi ya diharapkan Kang Ribut itu. Boleh. Jadi rutinnya itu setiap tanggal 9. Tanggal 9 ya. Ya setiap tanggal 9. Oke, Gusmi, kalau Les Bumi sendiri, Les Bumi Tegal, sudah pernah menerbitkan buku, kumpulan cerpen, puisi atau apa ini, Gus? Dulu waktu tahun 2000 berapa itu sudah pernah antologi puisi, termasuk Malaysia juga ada yang ngirim dari Les Bumi. Iya. Gila, sampai Malaysia. Ya puisi mereka kan kita kan sekarang jangan zaman canggih melalui HP, FB atau apa ya melalui internet ada informasi kemudian kan dari sana ngirim termasuk Pekalongan dan sebagainya. Itu gila itu. Saya ikut deng. Ya. Ikut kan? Saya lupa waktu itu ditagih sama Kang Apito. Mana puisi? Oh iya deh aku kirim akhirnya. Pantas kan, sampean gila kan karena pelupa. Oh iya, tapi itu menarik loh Gus. Apa ya? Itu berarti sekitar tahun 2000 berapa ya? 14 apa ya? 28 apa berapa 14 ya. Sudah lama ya. Perlu dibikin lagi nih Gus. Siap. Ya ini kan juga saya nggak tahu ternyata kalau saya lihat sejarah, kok saya ikut di NU Les Bumi 5 periode ini kan gila juga kan. Itu lebih gila dari saya Gus. Ya padahal kan 5 periode loh. Berarti 5 periode 25 tahun lah ya. Iya, tapi ini berarti kan sudah dilalui 4 periode. Mau saya juga bingung kan di biasa organisasi tingkat kabupaten walaupun organisasi sosial masyarakat nilai strategi politis secara politik praktisnya kan sangat kental sekali. Iya. Permainan mungkin dipengaruhi politik praktis sangat kental sekali. Iya, betul. Ya di satu sisi memang ya kita memang membutuhkan itu
sebagai sarana upaya untuk kita bisa inilah ya Gus ya, eksis gitu ya. Di sisi lain ya itu ladang untuk ya istilahnya apa ya, uji nyali lah ya Gus ya, politik praktis itu. Iya, ya partai kan, bukan pakai F aja, pakai TAI ya, TAI ya. Ya urusannya TAI otomatis. Iya, oke. Nah berarti ini malam hari ini ada berapa orang yang diundang ini Gus, yang kira-kira hadir? Kalau seperti ya biasanya 40-50 ya kan, Pak Atmotan Siti, Pak Atmo hadir, Pak Lanang, iya yang biasa kemarin hadir Pak Muarif, pada apa? Pak Fauzi Robani juga, Gus Fauzi juga kemarin hadir. Asik ya. Saya kadang-kala iri loh sama Tegal itu karena antara senior dan junior itu berasa deket seperti keluarga. Iya, jadi kan si orientasinya tidak muluk-muluk. Saya ciptakan kecil-kecilan sebagai masyarakat seni kayak gitu. Kalau rutin tiap bulan sering ketemu kan jadi sering gesekan, sering mengeluarkan ide tiba-tiba tidak terasa, kemudian menjadi sebuah inspirasi teman-teman yang menciptakan apa ya, persaingan sehat dalam diri supaya berkarya kayak gitu. Itu yang saya pikir sangat dibutuhkan oleh daerah-daerah lain ini Gus, terutama Pekalongan. Kalau Pekalongan event bulanan itu pertemuan untuk para sastrawan ataupun seniman-seniman lain, ini kan hanya di komunitas masing-masing dan tidak ketemu secara langsung gitu loh. Aslinya istilahnya mereka ketika kumpul bareng-bareng pun kayaknya jarang dan sulit untuk menemukan waktu yang tepat gitu. Ini gimana caranya kok bisa begitu? Sing negat, sing saya bikin acara, ini kan hujan. Yang datang sedikit ya enggak masalah, kita jalan tetap kayak gitu. Gitu ya. Jadi walaupun misal mungkin gini, kalau karena ini hujan terus sedikit misalnya, ya tetap penting main-main tetap, kemudian diskusi tetap, itu aja. Pokoknya tetap rahatan gitu ya. Iya kayak gitu. Tahun kemarin juga hujan gede kayak gini, ternyata Pak Bosi datang, banyak teman-teman yang datang. Mbak Rono itu dalang Ki Anton Surono juga sempat datang juga. Oh, sempat datang. Kemarin juga sempat sih saya hubungi juga lewat telepon, tapi belum sempat hadir ke Pekalongan juga. Hampir dia hadir. Tapi mungkin juga karena ini Gus, 2 tahun ini kan nggak pernah saling ketemu. Ya kan, barangkali itu. Bisa jadi itu, ya karena kekangenan mereka, karena apa secara semacam ditekan ya secara psikis, diintervensi, harus begini. Dengan corona, padahal saya nggak tahu corona yang ada, tapi juga ditumpangi bisnis kelas dewa kan begitu ya. Iya, makanya mungkin begitu ini sudah mulai regang dan sudah mulai longgar, ya udah, wah bro gitu. Ya tapi ini ada hikmahnya sih Gus, bahwa ternyata 2 tahun kita nggak saling ketemu, sebenarnya memupuk rindu yang begitu dalam. Sepakat ya Gus? Iya memang iya. Dan akhirnya cuman iya nggak tahu teman-teman semakin kreatif apa semakin reaktif. Itu dia pertanyaannya Gus. Kalau lihat gelagatnya gimana nih Gus? Ya banyak yang terbuai dengan ketakutan kehidupan sehingga kayak gitu aja. Ada yang ternyata semakin banyak karyanya. Ya memang itu, ya misalkan teman-teman juga banyak yang kelihatannya ketakutan. Saya takut ini. Sampai-sampai kan diajari sistem itu sama teman sendiri curiga. Ya kan pakai masker, tidak boleh sentuhan. Iya benar. Iya, padahal sekarang sudah mulai ada kelonggaran loh guys. Kalau di luar boleh lepas masker katanya. Wacananya sih begitu. Saya sih belum baca beritanya apakah memang sudah dibolehkan atau bagaimana. Kalau saya sih oke aja. Iya, saya juga enjoy aja ketika saya harus pakai masker. Toh ekspresi saya dilihat orang. Betul dan saya lebih nyaman sih, mau pakai atau enggak tuh ya tetap nyaman aja sih. Iya. Tapi kemarin sempat saya ketakutan awal-awalnya. Ya karena saya kan
kata teman-teman atau informasi kalau kena penyakit diabetes, penyakit gagal ginjal dan sebagainya kan cepat mati kalau kena itu kan. Walaupun ini lepas dari yang namanya takdir Allah ya. Iya. Dan kebetulan saya kan alhamdulillah diberi kehidupan yang kedua. Saya kan kemarin-kemarin sakit 15 hari dan terakhir divonis gagal ginjal. Dan saya sempat cuci darah 2 bulan. Kemudian saya nggak betah cuci darah, ternyata nggak enak, saya pindah ke herbal, malah saya sembuh. Makan jadi bebas. Total, Gus. Total. Wih. Masya Allah itu. Ya kan kebetulan ya semua tergantung keyakinan. Kebetulan saya yakin dengan herbal itu. Saya begitu cuci darah kan 2 bulan. Saya diculik sama teman saya, padahal saya lagi lemes sekali. Habis cuci darah disuruh ke sana, ternyata ke herbal. Kemudian 1 minggu minum jamu itu saya semakin seger. Saya ke sana pakai motor, pertama pakai mobil, dipapah lagi. Jadi kan semangat hidupnya semakin, saya harus hidup. Oh, hebat. Dan itu sempat yang akhirnya beberapa kemarin itu sempat ketakutan juga. Nanti begini. Saya pikir itu iblis. Ini urusannya Allah. Kemudian saya meyakini bahwa Allah itu lebih dekat dengan urat nadi kita. Maka kun Allah ya kun aku. Iya, betul. Gila ya. Gila lagi. Keren loh, Gus. Ini cerita menarik dan inspiratif loh. Harusnya bisa menjadi ini ya. Ya semoga aja yang dengerin Koja Sastra malam hari ini yang mungkin sedang dalam posisi terpuruk gara-gara ketakutan oleh penyakitnya segera bisa minimal pulih kesadarannya dulu lah. Ya kan? Kan yang terpenting itu dulu, Gus. Iya, saya juga terpengaruh Rendra juga kan, Mas. Akhirnya kan sempat baca puisi Rendra. Kayak misalnya cuplikan dari sajak seorang tua untuk istrinya misalnya. Ya, itu keren. Hidup bukanlah untuk mengeluh dan mengadu. Hidup adalah untuk mengolah hidup. Bekerja membalik tanah, memasuki rahasia langit dan bumi dan juga dan mencipta dunia. Itu keren. Kita menyandang tugas karena tugas adalah tugas. Bukannya demi surga atau neraka, tetapi demi kehormatan seorang manusia. Itu kan membuat saya, kenapa kita harus mengeluh dengan penyakitnya? Memang penyakit itu makhluk. Kenapa takut dengan makhluk? Iya, betul. Iya sih. Saya kemarin di awal-awal PPKM juga sempat stres. Karena waktu itu ya kena juga sih, sempat kena. Cuman nggak berlangsung lama, hanya 2 hari. Yang lain-lain kan mungkin sampai 2 minggu, sampai sebulan gitu ya. Saya cuma cukup 2 hari. Tapi di awal itu ya cukup takut. Terus kemudian ini harus aku ubah cara berpikirku. Ya betul, saya baca puisinya Rendra. Ya berarti ternyata puisi Rendra bisa untuk herbal kan? Iya betul, dia kekuatan kata-katanya. Saya bilang kekuatan kata-katanya dalam banget, dahsyat banget. Sampai-sampai saya harus selain membaca, saya putar ulang setiap kali nonton YouTube itu gimana cara bacanya Rendra. Terus kemudian saya berusaha menangkap makna di balik setiap ucapan beliau dan ternyata dahsyat, betul dahsyat. Puisi juga bisa menjadi obat. Iya. Iya makanya tidak salah, tidak heran lah ya di usia senja beliau itu kan malah nampak lebih muda, lebih segar. Karena dia sudah menemukan dirinya dan Tuhannya. Iya, itu keren. Saya sangat kagum. Di usia 70 itu saya lihat beliau, ini usia 70. Tambah mencorong ya. Kan? Ini usia 70 apa 40 gitu, apa 30. Rasa-rasanya masih baru 30 tahun, bukan 70 tahun. Keren itu. Oke, Gusmi. Lanjut lagi kita ngobrolin soal sastra daerah di daerah Tegal sendiri. Kalau yang dilakukan oleh Les Bumi katakanlah kan karena Les Bumi itu kan salah satu organisasi, berarti kan mengorganisir. Ada nggak upaya untuk katakanlah mengidentifikasi atau
apa ya, membikin leksikon tokoh-tokoh sastra atau tokoh-tokoh seniman di Tegal gitu? Sudah ada? Memang Sudah itu pernah? belum sampai ke situ ini ya. Itu memang ternyata bagus juga ya. Jadi tokoh-tokoh sastra Tegal gitu ya, yang lebih pada lebih spesifikasi pada sastra kedaerahan ya. Iya, jadi Kan ada. banyak sekali banyak orang tua kita kan yang sebenarnya seorang seniman tapi kita tidak menduga. Iya, perlu itu sebenarnya dibikin leksikonnya, semacam apa ya, bukan ensiklopedi tapi hanya pendataan, katakanlah. Iya, nama-nama seniman itu. daerah ya yang lebih mendominasi terhadap seni daerah itu ya. Iya, supaya nanti ketika ada, dan itu bisa sebenarnya kalau misalkan itu diajarkan di sekolah sangat layak. Karena saya lebih sepakat bahwa pengajaran tentang pelajaran sejarah, tentang kebudayaan harus diajarkan dari mengenal terlebih dahulu siapa tokoh-tokoh lokalnya. Ya, sepakat. Iya kan. Selama ini kan kalau kita ngomong sejarah misalnya, anak-anak kita paling baru kenal yang namanya R.A. Kartini. Tapi kan nggak kenal tokoh Tegal itu siapa. Iya. Iya kan. Kita kenal yang namanya Diponegoro, tapi nggak kenal yang di Tegal ada siapa gitu kan. Ini banyak yang marak ini, beberapa teman ya juga paling tokoh-tokoh agama yang ditembak, bukan tokoh-tokoh budayawan. Iya. Misalkan biografinya Ki Miftah atau Kiai siapa itu biasanya cuman itu. Nah itu harus dimulai itu Gus. Siap. Nanti bicarakan dengan teman-teman. Oke. Cuma kayak bukan sekedar mendata bahasa Tegal kayak Pak Hadi dan teman-teman lainnya gitu ya, bukan itu ya. Bukan. Jadi banyak hal yang masih bisa dikerjakan lah menurut saya. Karena bagaimanapun juga bahasa itu hanya salah satu. Rekaman tentang sejarah kiprah tokoh-tokoh ini juga sangat didokumentasikan lebih ini nih Gus. Ada Gus. Iya. Kalau pengantin versi Tegal misalnya begitu. Kan lain dengan Kalong, dengan Solo kan beda juga kan tata caranya perkawinan. Oh gitu. Tapi kalau misalkan peristiwa kayak malam ini kan semacam peristiwa budaya juga nih Gus. Iya. Nah ini harus terdokumentasi nih Gus. Ya alhamdulillah. Kalau kemarin ada itu bagian itu sih ya, bagian dokumentasi ada, itu mendokumentasi. Sudah di video ada. Lah gampangnya di video itu. Di video. Tapi yang bentuk tulisan sudah Gus? Belum kita memang perlu ya nanti itu. Iya. Saya lebih meyakini bahwa mungkin tradisi tulis barangkali secara teknologi sudah boleh dikata sudah jadul. Tapi berapa ribu tahun sih tradisi tulis bertahan? Semua kitab suci pakai tulis loh Gus. Iya, termasuk Quran atau Zabur atau Injil semuanya kan juga tulis. Kalau tanpa tulis malah justru kerepotan, banyak penyimpangan. Coba deh misalnya dari dulu kitab-kitab suci itu divideokan, wah susah malah Gus. Susah. Akhirnya menafsirkannya juga agak susah, interpretasi kita agak sudah terkooptasi oleh gambaran-gambaran imajinasi yang sudah jadi kan gitu. Iya. Itu memang sangat bagus sekali, belum terfikirkan itu. Oke, mungkin ini jadi aku kok malah jadi ini sih Gus, kasih jenengan PR. Iya jahat berarti udah tergila. Tapi nggak apa-apa, artinya kita saling belajar Gus. Iya Pak. Saya juga masih ini sih mencoba mencoba untuk teka sitik lah, bikin catatan meskipun agak susah juga memang, beratnya itu kita harus meluangkan waktu yang lebih banyak untuk hal-hal mencatat semacam itu. Memang benar sih kata orang-orang barat sana bahwa untuk mencatat kita butuh waktu yang lama.
seperti Atiu, terus kemudian siapa lagi itu peneliti-peneliti sastra dari Belanda sana. Mereka butuh waktu puluhan tahun untuk bisa mengidentifikasi sastra di Indonesia. Nah, mungkin yang terlewat adalah sastra Tegalan waktu itu, Gus. atau belum tersentuh, baru dikenal lingkungan aja karena itu bentuknya budaya ya. Iya. Artinya dikerjakan kebiasaannya oleh orang-orang sekitarnya saja. Gitu. Betul, karena kan biasanya kalau orang Belanda kan berpikirnya sastra Jawa ya sudah sastra Jawa, meskipun di situ ada Banyumas, ada Tegalan, ada apalagi ini daerah Kedu yang punya kebudayaan yang berbeda-beda, tapi sudah pukul rata Jawa gitu aja. Iya, benar. Iya, tapi saya salut dengan apa yang dilakukan kawan-kawan di Tegal. Salut Gus, untuk malam hari ini mulai jam berapa ini Gus acara? Ini sudah mulai untuk membuka serakalan loh. Serakalan, terbang kencar itu. Yang terbang Jawa sama kencar, serakalan. Kalau di Tegal istilahnya terbang kencar. Iya. Itu gimana Gus bentuknya? Ya, yang biasanya kan yang terbang Jawa itu yang gede itu pakai lumping itu ada 4, kemudian yang kencar itu 4 ya gitu loh. Kalau sini ada namanya 8. Kalau sini namanya terbang genjreng, Gus. Mungkin ya. Mungkin sama sih. Ada juga Jawan sih, beda lagi sih Jawan sama terbang genjreng. Long daerah Tegal saja, walaupun desa Pekiringan dengan desa Kendal Serut, teknisnya juga lagu-lagunya saja beda. Walaupun berjanjinya padang sebagai ini sama, tapi lagunya beda. Kemudian teknis nabungnya juga beda itu. Asik deh. Apalagi namanya kayak gitu ya. Ini asik nih Gus. Kapan-kapan kita bahas soal itu nih. Aku harus sampai ke Tegal ini. Kapan? Kapan ya Mas Vito kan nanti bisa bareng-bareng. Iya, maksudnya saya pengen lihat terbang apa itu Jawa. terbang Jawa itu siapa tahu ada sesuatu yang berbeda dengan Pekalongan barangkali. Ya itu pasti, kalau perbedaan pasti ada. Cuman warnanya yang pengen saya cari itu keren itu kayaknya. Ya nanti saya foto. Ini masih main ini malah. Masih main. Oke deh. Oke Gus, harapannya untuk ke depan berkenaan dengan perkembangan sastra Tegalan apa ini Gus? Saya berharap bahwa sastra daerah termasuk Tegal artinya bisa menjual, bisa menjanjikan untuk kehidupan teman-teman yang mengampu mereka seniman itu. Oke. Oh ya, saya juga doakan ini, saya tadi kabar dari penerbit untuk buku antologi puisi saya katanya sudah terbit. Antologi puisi apa ini Gus? Biasa nasional. Yang mana sih? Aku kok nggak dengar. Ini ya baru terbit ini, tapi saya ambil ya judul antologinya Adakah di Saku 2004 bukan 2004, 2002 kayaknya. 2002 waktu itu saya Mas Puto juga ikut, saya juara 2 kayaknya, yang juara 1 Hasim apa ya? Ya, saya juara 3. Masa ya? Berarti masih hebat saya dong. Iya, waktu antologi puisi cinta ya? Iya, waktu itu Pak jurinya Pak Karta. Kartanegara ya. Iya. Sama Taufik Ismail waktu itu. Ya, benar. Ya, saya ikut itu waktu itu. Dan itu saya perbaiki karena belum tahu saya di analoginya, saya buat judul puisi saya Adakah di Saku Murung Bulan Tembaga. Ya ampun, berarti kita pernah satu angkatan. Iya, satu event. Tapi saya kan bukan orang terkenal. Ya sama Gus, waktu itu kan aku juga masih bayi ya, istilahnya masih baru hitung-hitungan masih baru lulus SMA lah ya. Saya juga tahun 97 sudah masa puisi di tim sama Tarji Adapa dalam antologi puisi Pasaraya Penyair Indonesia KSI. Waktu itu ketuanya Wawak Hili Prabowo. Saya masuk dalam antologi itu, API Antologi Puisi Indonesia 97. Iya, saya sih dengar, cuman makanya saya ini
angkatan di belakang jeneng tanggung karena perjuangannya sendiri-sendiri waktu itu. Saya juga sendiri-sendiri, saya sendirian. Ketemu Pito 97, sebelumnya saya sendirian. Ah gitu ya? Iya. Memang Saya harus ikut jadi. ke Kalongan dan sebagainya sendirian. Ikut lomba baca puisi di Semarang sendirian. Bukan menangnya loh. Saya Ya. juga bisa ikut, kemudian saya sukses membacakannya udah termasuk juara. Iya dong. Termasuk dulu juga ikut apa ya, HB Asim Cup apa ya. Yang di tim itu kan ada, saya sempat ikut kalau tidak salah dulu. Dulu sempat ikut. Tapi sendirian, selek, mana ke nemen kacung cari muka. Ya nggak apa-apa, Gus. Namanya juga berjuang, Gus. Masih Tapi mencari. saya itu bukan berjuang, saya ikut seneng-seneng bela ya. Iya, waktu itu emang gitu sih sebenarnya. Kita aja yang kemudian menceritakannya ke anak-anak kita kan, itu perjuangan. Perjuangan. Penipuan publik. Padahal kita sih seneng-seneng aja gitu. Iya. Wah, memang ini kalau kedengaran anak saya bisa berapa ya? Dia bisa. Oke Gus, terima kasih kesempatannya Gus. Maaf sudah meminta waktu di sela-sela kesibukan jenengan. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa jumpa darat, kemudian bisa saling gasakan, bicara tentang apa ide yang sebenarnya bukan ide, cuma ngomong tapi bisa nyambung kayak gitu. Siap, Gus. Ya, pokoknya sehat selalu, bahagia selalu bersama orang-orang tercinta di sekitar jenengan, Gus. Cuman belum ngerti nama asli saya kan? Belum. Muhammad Miro Sadika. Iya sih, paham. Aku pura-pura aja. Enggak, sama-sama napal sekali. Mas Vito sering cerita, tapi biarkan saja itu ceritanya Mas Vito. Gitu ya? Oh, ternyata aku sering jadi pembicaraan di... Iya, misalnya Vito disuruh apa, curi sama sampean, kemudian baca puisi sama sampean, dan sebagainya. Gitu, waduh. Ya deh, kawan-kawan, aku harus ke Tegal ini. Ya, ditunggu. Oke, terima kasih, Gus. Ya, sama-sama. Salam dan sehat selalu untuk jenengan semuanya. Amin, amin. Sama-sama sehat dan berkah. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi obrolan bersama Gusmi dari Tegal ya, Ketua Les Bumi Kabupaten Tegal. Memang ya, kalau ngobrol dengan orang-orang senior itu kayak gitu, semangat dan semengit. Tapi saya suka dengan gaya-gaya yang seperti ini, lepas gitu ya. Artinya banyak kenangan-kenangan ternyata. Saya dengan Gusmi itu beberapa kali ketemu cuman nggak sadar aja. Oke. Ada lagi yang mau gabung di 424 ataupun di 08554 209112. Oke, Mami Liza ya. Terima kasih masih ngikutin. Ya, oke. Kita masih di Koja Sastra. Sudah menit ke-50 ya. Enaknya kita udahin atau lanjut nih? Udah dulu ya. Minggu depan masih ada topik-topik menarik lainnya di Koja Sastra. Saya akan hadirkan 2 tamu dari Pemalang dan Tegal. Nanti akan ketemu di studio. Wah, keren kan? Pemalang, Tegal, Pekalongan berkumpul dalam satu ruangan di studio RKB. Radio KB. Ruang ketemu buat semua. RKB. Nah, ya semoga aja terrealisasi. Dan sekali lagi saya minta ya, bagi Bapak Ibu guru, Bapak kepala atau wakil kepala sekolah yang barangkali punya murid-muridnya yang punya prestasi di bidang sastra, coba deh diajak ke sini. Syukur-syukur Bapak Ibunya, Bapak Ibu guru atau orang tuanya juga ikut ke sini. Kan boleh-boleh aja kita ngobrol santai gitu ya. Loh, kasihan loh, anak berprestasi jangan diumpetin. Harus dimunculkan gitu ya. Dan saya selain itu bagi teman-teman kawan-kawan yang lain yang mungkin terbiasa menulis atau
lagi nggarap apa project untuk pengumpulan cerpen atau novel atau baru menerbitkan apa, boleh deh diceritakan di sini di Koja Sastra. Nah, kita bisa ngobrol bebas di sini, kita bisa bincang-bincang berkenaan dengan proses kreatif, berkenaan dengan apa aja yang dialami selama melakukan proses-proses kreatif itu. Oke, saya rasa itu. Dan ya, sekali lagi ada info tadi jangan sampai dilewatkan. Yang pertama ada kompetisi kritik sastra untuk pelajar SMA. Nah, Bapak Ibu guru yang ada di sekolahan, nah terutama di SMA atau sederajat ya, setingkat SMA, ikutin deh muridnya ke ini kompetisi debat sastra tingkat SMA 2022 yang diselenggarakan oleh komunitas Salihara. Nah, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di salihara.org. Atau juga yang pingin ikut festival menulis naskah teater, boleh itu di Dewan Kesenian Jakarta ya. Anda bisa akses informasinya di mana ini, DKJ. Sebentar. Ini kelamaan. Kadang gitu ya. Ini dia. Coba Anda bisa lihat informasinya minggu depan dengan topik-topik yang lebih menarik lagi, tentunya masih di Koja Sastra. Jangan kemana-mana, saya masih akan bersama Anda. Setelah ini ada ragam kabar berita malam dengan informasi-informasi menarik terupdate di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Dan nanti setelah ragam kabar berita malam sekitar pukul 10 nanti ada Rehat Malam. Saya di Rehat Malam selalu akan ditemani oleh kawan setia saya, Ozzy, yang host senior saya. Saya sangat menghormati beliau, meskipun host dangdut. Tapi keren, aku suka semangatnya. Nah, nanti kita akan bahas tentang makanan apa sih yang kamu nggak doyan. Nah, ya kan, ini jarang sekali diobrolin. Biasanya paling banter ngobrolin makanan itu ya paling makanan yang kita sukai. Nah, sekarang kita balik. Kira-kira makanan apa sih yang nggak kamu doyan? Nah, peristiwanya apa yang melatar belakangi kenapa sampai nggak suka gitu. Oke, tetap stay tune di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif, Solutif, dan Koja Sastra harus saya tutup sampai di sini. Dan pokoknya tetap stay tune di FM 91,2 karena ada banyak program yang tentunya keren-keren punya sekarang ya. Apalagi sudah bisa ditonton di YouTube live streaming seperti malam ini. Tadi saya lupa ngabarin. Tapi nggak apa-apa, sudah saya share di media sosial saya ya. Pokoknya tetap ikuti FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif, Solutif. Sikro sang aji luwuhi krentek ing diri anglampahi anteping semedi ambuka sambung marang murbaing dumati.
sejati linambara sarono sesaji kagem alam kang suci pratingmu pusi hening saisine jagat